Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Rajin Putri Oktaviana. Saya mahasiswi dari jurusan Teknik Industri Universitas Brawijaya. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai artikel ilmiah Bahasa Indonesia yang telah saya buat sebagai tugas ujian akhir semester. Judul dari artikel ilmiah yang telah saya buat adalah Efektivitas penggunaan media sosial sebagai media promosi usaha kecil menengah di tengah pandemi COVID-19. Adapun hal yang melatar belakangi saya dalam mengangkat permasalahan ini yaitu, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa kemajuan teknologi semakin berkembang pesat. Salah satu contoh adanya perkembangan teknologi yaitu tersedianya internet. Melalui internet, kita dapat mengakses berbagai macam media dan platform. Salah satunya adalah media sosial. Media sosial merupakan media komunikasi interaktif yang memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah dan umpan balik. Di media sosial, seorang dapat membagikan informasi berupa tulisan, foto, atau video yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Media sosial memiliki berbagai macam manfaat, di antaranya sarana untuk aktualisasi diri, wadah untuk membentuk komunitas, wadah untuk mencari berita dan informasi, dan salah satunya digunakan sebagai media promosi. Penggunaan media sosial sebagai media promosi telah dilakukan sejak lama. Biasanya, penggunaan media sosial sebagai media promosi banyak digunakan oleh pemilik usaha kecil menengah karena tidak memerlukan biaya yang besar. Apalagi sekarang kita tengah berada di kondisi pandemi COVID-19, di mana segala aktivitas tatap muka atau aktivitas secara langsung dibatasi, dan salah satu cara untuk memasarkan produk adalah dengan melakukan pemasaran secara online, salah satunya melalui media sosial. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka saya tertarik untuk mencari tahu bagaimana efektivitas penggunaan media sosial sebagai media promosi usaha kecil menengah di tengah pandemi COVID-19. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Selanjutnya ada metode. Metode merupakan prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu, di mana dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan media sosial sebagai media promosi usaha kecil menengah di tengah pandemi COVID-19. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif, di mana penelitian ini merupakan penelitian yang memecahkan masalah dengan melakukan pencarian data untuk menyelidiki keadaan serta kondisi, dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan. Subjek dari penelitian ini adalah 30 orang responden pemilik usaha kecil menengah yang melakukan promosi melalui media sosial. Objek dari penelitian ini adalah efektivitas penggunaan media sosial sebagai media promosi usaha kecil menengah di tengah pandemi COVID-19. Untuk, untuk mendapat jawaban atas permasalahan, saya menyebarkan kuesioner kepada 30 orang responden pemilik usaha kecil menengah. Kuesioner yang digunakan ada dua jenis, yaitu kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Kuesioner terbuka adalah kuesioner yang membebaskan pendapat responden, sementara kuesioner tertutup adalah kuesioner dengan alternatif jawaban yang telah disediakan. Setelah mendapatkan jawaban kuesioner dari 30 orang responden, kemudian hasil jawaban direkap dan dianalisis secara lebih lanjut. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Berikut merupakan hasil kuesioner yang disajikan dalam grafik 1 mengenai efektivitas media sosial sebagai media promosi usaha kecil menengah di tengah pandemi COVID-19. Berdasarkan kuesioner, didapatkan hasil sebanyak 24 dari 30 responden atau sekitar 80% responden menyatakan penggunaan media sosial sebagai media promosi sangat efektif. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, di antaranya adanya respon positif dari followers dan adanya peningkatan frekuensi pemesanan produk setelah melakukan promosi melalui media sosial. Aktivitas sebagai media promosi sejalan dengan jenis kegiatan promosi yang dilakukan serta frekuensi melakukan promosi melalui media sosial.
Berdasarkan kuesioner, dapatkan hasil bahwa jenis kegiatan promosi yang dilakukan oleh pemilik usaha diantaranya memposting foto dan video produk, melakukan paid promote, dan melakukan endorsement. Kegiatan promosi dilakukan secara rutin oleh pemilik usaha. Berdasarkan hasil, media sosial yang paling banyak digunakan oleh pemilik usaha kecil menengah dalam melakukan promosi adalah Instagram. Menurut data perusahaan riset Global Web Index dalam Indofora 2020, menunjukkan bahwa pengguna internet menghabiskan rata-rata 2 jam 22 menit per hari di media sosial, termasuk Instagram. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 dengan kondisi orang rumah. Ketergantungan pada media sosial akan semakin tinggi. Banyaknya pengguna serta luasnya jangkauan media sosial, terutama Instagram, menjadi faktor yang membuat promosi melalui media sosial sangat efektif, sama di tengah pandemi COVID-19. Dengan banyaknya pengguna serta luasnya jangkauan, tentu informasi yang disebarkan akan lebih mudah didapatkan oleh konsumen atau follower. Berkaitan dengan penerima informasi, ada istilah yang disebut dengan keterdedahan. Menurut Gifari 2017, keterdedahan merupakan sejumlah perhatian kepada suatu pesan yang disampaikan dengan menggunakan media sebagai perantara. Keterdedahan terhadap media sangat berkaitan dengan sikap seseorang dalam mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan media dan lingkungannya. Sumber tersebut didapat dari aktivitas promosi yang dilakukan oleh pemberi pesan. Aktivitas promosi merupakan salah satu faktor penting dalam pemasaran produk karena melalui promosi, produsen melakukan komunikasi dengan konsumen melalui media sebagai perantaranya, di mana dalam kasus ini medianya adalah media sosial. Dengan adanya aktivitas promosi dapat membantu proses branding dan pembentukan image produk di mata konsumen, sehingga promosi dapat mengenai target sasaran yang tepat. Menurut Tan Media 2020, ada beberapa alasan mengapa pemilik usaha harus melakukan branding secara online di saat ini. Di antaranya, karena konsumen enggan melakukan kontak fisik, konsumen cenderung meriset dari internet, konsumen gerap berbelanja online, dan konsumen lebih banyak berinteraksi secara online. Berikut disajikan hasil kuesioner dalam grafik 02 yang mengenai respon followers terhadap promosi yang dilakukan. Berdasarkan hasil kuesioner, dapat kesimpulan bahwa followers menunjukkan ketertarikan terhadap promosi yang dilakukan oleh pemilik usaha kecil menengah. Ketertarikan followers dilihat berdasarkan respon berupa pesan dan tanggapan terhadap promosi. Ketertarikan juga dilihat dengan adanya peningkatan frekuensi pemesanan yang dinyatakan seluruh responden dalam kuesioner. Menurut Givari 2017, berhasil atau tidaknya kinerja promosi melalui media sosial dapat dilihat dari sikap followers yang merespon pesan-pesan yang disampaikan. Perubahan sikap followers tersebut merupakan tolak ukur bagi keberhasilan promosi melalui media sosial. Efektivitas komunikasi dapat memengaruhi efektivitas media sosial sebagai media promosi. Menurut Surya 2012, dalam menciptakan persepsi di pikiran konsumen mengenai suatu produk, dibutuhkan pemikiran yang matang akan media promosi apa yang cocok dan efektif, agar persepsi dan image yang ingin disampaikan dapat melekat kuat dibandingkan jenis produk lainnya. Berdasarkan hasil kuesioner yang menunjukkan adanya respon positif dari followers, hal tersebut menandakan media promosi yang digunakan, yaitu media sosial, sudah cocok dan efektif. Selain itu, dari kuesioner juga didapatkan kelebihan dan kekurangan melakukan promosi melalui media sosial, di antaranya kelebihan tersebut diantaranya dapat menghemat biaya dan waktu. Dikatakan menghemat biaya karena pada beberapa kasus, promosi melalui media sosial tidak mengeluarkan biaya sepeser pun. Dan kita dapat melakukan promosi sambil melakukan kegiatan lainnya, sehingga dapat dikatakan menghemat waktu. Kemudian, media sosial memiliki jangkauan yang luas, sehingga produk lebih cepat dan mudah dipasarkan kepada konsumen. Kelebihan lainnya, penggunaan media sosial ini dikatakan praktis karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Ini terakhir, penggunaan media sosial dapat digunakan untuk melihat peluang dan target pasar yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan media sosial sebagai media promosi.
Adapun kekurangan media sosial sebagai media promosi diantaranya memerlukan biaya lebih dalam beberapa kondisi, di mana kondisi yang dimaksud adalah ketika pemilik usaha menginginkan jangkauan konsumen yang lebih luas, maka perlu diadakan kegiatan seperti paid promote dan endorsement. Yang kedua, rawan tindak kejahatan, misalnya dalam kegiatan bertransaksi atau adanya penyalahgunaan foto dan video oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, adanya kendala saat penggunaan, misalnya masalah jaringan. Dan yang terakhir, banyaknya pesaing dengan usaha yang sama yang melakukan promosi di media sosial. Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut, dapat tarik kesimpulan yaitu penggunaan media sosial sebagai media promosi usaha kecil menengah sangat efektif, terutama di tengah kondisi pandemi. Penjualan online merupakan hal yang mengingat pada masa pandemi COVID-19, kelebihan media sosial sebagai media promosi di antara waktu, memiliki jangkauan luas, produk lebih cepat dan mudah dipasarkan, praktis dan dapat digunakan untuk melihat peluang dan target. Kekurangan media sosial sebagai media promosi di antaranya memerlukan biaya lebih dalam beberapa kondisi, rawan tindak kejahatan, kendala saat penggunaan, dan adanya saing yang memiliki usaha sama yang melakukan promosi di media sosial. Sekian pemaparan artikel ini yang saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.